Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini yang akan membahas tentang konsep nilai mutlak, lanjutan dari video sebelumnya. Yang akan dibahas adalah pertidaksamaan linier nilai mutlak. Pertidaksamaan jelas mengandung tanda ketidaksamaan, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan jenis pertidaksamaan yang mengandung nilai mutlak. Sebagai contoh, harga mutlak atau nilai mutlak X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real. Maksudnya seperti ini, ada penjabarannya, yaitu jika nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka fx-nya atau fungsinya bernilai antara min A sampai dengan A, atau bernilai antara negatif A sampai A positif. Sedangkan kalau nilai mutlak X itu lebih dari A, maka ada dua kemungkinan, yaitu X-nya kurang dari sama dengan negatif A, atau X-nya lebih dari sama dengan A. Jadi di sini cara pengerjaan dari pertidaksamaan linier nilai mutlak mengacu dari dua syarat ini, ya. Saya ulangi, syarat yang pertama, jika nilai mutlak atau harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Sedangkan jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka ada dua kemungkinan penyelesaian, yaitu X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Selanjutnya, bagaimana dengan penerapan pada soal? Contoh yang pertama, bisa dilihat di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x-1 kurang dari 7. Hampir sama sebenarnya dengan video sebelumnya, tapi di video sebelumnya kita menggunakan tanda persamaan, ya. Jadi salah satu ruas mengandung nilai mutlak, salah satu ruasnya lagi tidak mengandung nilai mutlak. Dan di soal ini dipisahkan oleh tanda ketidaksamaan kurang dari. Lantas seperti apa penyelesaiannya? Kita kembali kepada dua syarat tadi. Nah, kembali kepada dua syarat tadi. Dua syarat tadi, ingat, perhatikan, apakah soalnya mengandung kurang dari atau lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini jelas pada soal mengandung tanda ketidaksamaan kurang dari. Nah, maka kita bisa memanfaatkan dari jabaran syarat tadi. Kalau kurang dari, masuk kepada pilihan yang pertama. Maka cara menyelesaikannya adalah fx lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan, fx lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Maka saya bisa memisalkan. Jadi memisalkan A-nya di sini adalah si bilangan 7. Jadi A di sini adalah si bilangan 7. Lalu selanjutnya saya harus memainkan, dari si fx-nya. Fx-nya adalah 2x min 1. Ya, 2x min 1. Maka sesuai dengan syaratnya adalah negatif A kurang dari sama dengan fx lebih dari sama dengan, fx lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Selanjutnya saya akan menggambarkan tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, baik, sekarang kita mengacu ke syarat ini. Maka bisa saya lanjutkan, setelahnya adalah,
Setelahnya adalah negatif A-nya saya ganti negatif 7. Fx-nya saya ganti 2x min 1. Kemudian A-nya saya ganti 7. Nah, sekarang posisinya sudah bisa dianalogikan ya. Nah. Oke, sesuai dengan langkah yang pertama pada contoh ini. Ya. Lalu selanjutnya langkah berikutnya kita hanya perlu memindah ruaskan bilangan yang ada di Fx. Ya, konstanta yang ada di Fx. Jadi mula-mula kita memindahkan bilangan negatif 1. Jadi masing-masing ruas baik min 7 maupun 7 akan kita tambahkan 1. Jadi kalau proses lengkapnya sebenarnya adalah seperti ini. Min 7 ditambah 1, 2x min 1 ditambah 1, 7 ditambah 1. Nah, baru saya masukkan tanda ketidaksamaannya. Nah, kenapa semua ruas, baik kiri, tengah, maupun kanan, ditambahkan 1? Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan angka negatif 1 yang ada di tengah. Ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan angka negatif 1 yang ada di tengah. Jadi, selanjutnya bisa saya teruskan menjadi negatif 7 ditambah 1 jadi negatif 6, 2x saja, dan 8. Baru saya masukkan kembali tanda ketidaksamaannya. Nah, kita harus sampai mendapat himpunan penyelesaiannya berupa nilai X. Maka ini belum selesai, jadi selanjutnya adalah kita harus membagi semua ruas dengan bilangan 2. Jadi 6 dibagi 2, 2x dibagi 2, 8 dibagi 2. Saya masukkan tanda ketidaksamaannya lagi. Nah, saya rapikan kembali. Min 3, 2 dibagi 2, 1 ya, sama 4. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan hasil akhir himpunan penyelesaian, yaitu X-nya lebih dari sama dengan min 3, kurang dari sama dengan 4. Sesuai dengan HP yang ada di jawaban contoh. Ya, semoga ini tidak memberikan pencerahan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Saya lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua hampir mirip karena hanya satu ruas saja yang mengandung tanda nilai mutlak. Perbedaannya dengan contoh pertama yang digunakan tandanya ketidaksamaannya berbeda. Yang pertama kurang dari, yang sekarang adalah lebih dari sama dengan. Maka mengacu kepada syarat, ya kembali lagi kepada syarat, bisa dilihat di sini lebih dari berarti ada atau dua kemungkinan penyelesaian, yaitu yang pertama X lebih kurang dari sama dengan min A dan X lebih dari sama dengan A. Maka kalau kita cross check ke sini, jawabannya memang ada ataunya. Jadi yang pertama adalah Fx-nya si 4x plus 2, Fx-nya dulu ini udah kita tentukan, A-nya 6. Nah, yang pertama adalah kurang dari min A, yaitu kurang dari min 6. Yang kedua lebih dari A, Fx lebih dari A, berarti lebih dari 6. Ya, jadi perhatikan di soal tanda ketidaksamaannya karena itu menentukan bagaimana kita melanjutkan penyelesaian hingga dapat nilai X. Nah, selanjutnya tinggal kita pindah ruas aja. Min 2 kita pindahkan ke kanan jadi negatif 2, maka hasilnya jadi min 8. Nah, yang ini 2 pindah menjadi negatif 2, maka hasilnya menjadi 4x lebih dari sama dengan 4.
Kemudian di sini adalah min 8 dibagi 4 jadi min 2, 4 dibagi 4 jadi 1. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Sorry, X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Oke, selanjutnya akan dibahas adalah contoh yang ketiga, di mana baik ruas kiri maupun ruas kanan mengandung tanda mutlak. Nah, tetap kita harus mengacu pada tanda ketidaksamaannya. Di sini tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Maka kita menggunakan acuan syarat yang lebih dari sama dengan, yaitu yang pilihan kedua atau option B. Maka selanjutnya adalah kita tentukan dulu A-nya adalah yang ruas kanan ya, berarti 2X plus 7, kemudian Fx-nya adalah 3X min 2, maka selanjutnya kita pertama menggunakan 3X min 2 yang kurang dari sama dengan negatif A ya. Kita pertama pakai yang ini dulu. 3X min 2 kurang dari negatif A. Negatif A, A-nya 2X plus 7. Nah, baru saya masukin tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah. Selanjutnya 3X min 2 min 2X min 7. Tandanya lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya kita pindah ruas. Jadi 3X plus 2X min 7 plus 2. Nah, lalu kita rapikan lagi perhitungannya. 5X min 5. Min 1. Nah, kita dapat yang pertama yaitu X kurang dari min 1. Nah, sekarang kita pakai yang X lebih besar sama dengan A. Berarti kalau X lebih besar sama dengan A, X-nya tadi adalah 3X min 2. Terus A-nya adalah 2X plus 7, positif ya. Berarti tetap 2X plus 7. Ini tandanya lebih dari sama dengan. Nah, berarti 3X min 2X 7 ditambah 2. Tandanya masih sama, lebih dari sama dengan. Selanjutnya kita sederhanakan X 9 lebih dari 9. Oke, sampai di sini sudah paham ya, insya Allah ya. Kita punya HP-nya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari 9. Baik, saya rasa cukup materi untuk penjelasan pertidaksamaan nilai mutlak. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.